깜짝이야, 이씨. 너 누구야? 장현수 내가 구상태다. Sebuah lembaga pemerintahan yang bernama Badan Intelijen Nasional, mereka bertugas untuk mengumpulkan informasi-informasi penting tidak terkecuali penggelapan benda berharga nasional mulai dari artefak sejarah hingga patung macan biskuat. Tapi apa jadinya jika seorang anggota Intel mendapat tugas untuk menyamar menjadi murid SMA dan menjalankan sebuah misi untuk mencari bertonton emas batangan milik Kaisar Korea terakhir yang kalau dirupiahkan jumlahnya setara dengan puluhan kali keuntungan bisnis oplos bensin. Seperti apa penyamarannya? Tanpa berlama-lama lagi karena hari ini ada jadwal bikin emas kotak takbiran maksudnya. Kita langsung aja jam ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang agen Badan Intelijen Domestik yang fokus beroperasi dalam warisan budaya. Orang ini bernama Jeong Hae-song yang mendapat tugas untuk menggagalkan transaksi ilegal jual beli sebuah patung bersejarah Korea, di mana dia ditemani oleh satu rekannya yang bertugas menyamar sebagai salah satu orang dalam proses transaksi tersebut. Perlu diketahui, seorang Intel memiliki tanggung jawab besar karena selain dituntut harus menjiwai penyamarannya sebagai tukang sayur, penjual bakwan kawi, dan bahkan manusia silver, mereka juga wajib memiliki basic bela diri yang mumpuni untuk melawan para penjahat ketika dalam kondisi terdesak. Untungnya, Hae-song adalah seorang Intel berpengalaman yang menguasai beberapa teknik bela diri, di mana hal itu dibuktikan ketika dia mampu melumpuhkan satu persatu musuhnya ketika dirinya sudah ketahuan. Di sini, walaupun rekannya Hae-song sempat berhasil mengamankan patung tersebut, namun situasi berubah ketika si penjual berhasil merebut kembali barangnya dan bergegas melarikan diri sehingga Hae-song yang melihat hal itu langsung tancap gas untuk mengejarnya. Di tengah aksi kejar-kejaran tersebut, pemimpin unit dari tim domestik milik Hae-song yang kita panggil saja Pak Pengawas, beliau sempat memperingatkan Hae-song agar tidak gegabah dan jangan sampai tindakannya justru merugikan timnya. Namun Hae-song yang sudah terlanjur basah justru mengabaikan perintah barusan, bahkan dia masuk ke dalam mobil dan menghajar targetnya di dalam hingga mobil itu pun kehilangan kendali. Alhamdulillahnya, Hae-song masih selamat dari insiden tersebut dan langsung membawa patung itu kembali ke kantornya untuk diperiksa. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika melihat tangan patung tersebut dalam kondisi patah dengan sebuah peluru yang menyelip di dalamnya, di mana ternyata peluru itu berasal dari tembakan Hae-song yang tidak sengaja mendat-mendat. Keesokan harinya, tentu saja mereka juga mendapat teguran dari Pak Direktur BIN setelah unitnya gagal dalam menyelamatkan patung Buddha. Bahkan dia berniat memecat Hae-song dari pekerjaannya sebagai bentuk konsekuensi, di mana Pak Pengawas langsung membelanya dengan berkata kalau Hae-song adalah salah satu Intel terbaiknya. Mendengar hal itu, Pak Direktur pun akhirnya melunak dan bersedia memberikannya kesempatan kedua kali dengan syarat Hae-song harus menyelesaikan misi barunya. 전부 다 한다는 그 말 책임질 수 있어? Malam harinya, Pak Pengawas lalu mengumpulkan ketiga anggotanya di sebuah kedai kopi untuk memberitahu misi baru mereka yang sebelumnya diberikan oleh Pak Direktur, yaitu sebuah sekolah swasta yang cukup bergengsi di Korea bernama SMA Byongmun. Usut punya usut, sekolah tersebut dulunya dibangun oleh seorang pengkhianat negara bernama Seo Byongmun, dan menurut info yang mereka dapatkan, Byongmun telah mengkorupsi 10 ton emas batangan milik Kaisar terakhir Korea yang padahal emas tersebut akan digunakan untuk mendanai kemerdekaan Korea Selatan pada zaman itu.
Meskipun di luar beritanya sempat simpang siur seperti emas milik Soekarno kalau di sini, namun Pak Direktur menunjukkan sebuah foto emas batangan kuno sebagai bukti real kalau emas itu benar-benar ada. Dan baru-baru ini, Badan Intelijen Nasional mendapat informasi kalau emas tersebut kemungkinan besar disembunyikan di SMA Byongmun dan akan diselundupkan ke luar negeri oleh Yayasan Byongmun sendiri. Di mana jika hal itu terjadi, maka akan menjadi kerugian besar bagi pihak Korea. Oleh karena itu, sebelum hal itu terjadi, Pak Direktur memerintahkan Haesong menyamar menjadi murid SMA untuk menyelidiki sekaligus mencari tahu di mana semua emas-emas tersebut disembunyikan. 저 못해요. 안 합니다. Awalnya, Haesong sempat menolak perintah barusan mengingat itu bukanlah tugas yang mudah karena dia harus kembali menjadi anak sekolah. Namun, ketika dia secara tidak sengaja mendengar percakapan Pak Pengawas yang mengatakan kalau timnya akan dibubarkan jika sampai dia menolak misi kali ini, Haesong pun mulai memikirkan kembali dan merenungi keputusannya di sebuah kedai kopi. Di tempat yang sama, diperlihatkan anak pemilik kedai kopi yang baru saja pulang dari nongkrong. Mbak-mbak ini bernama Oh Sua, tapi biar nggak sasu-sasu kita panggil saja Aziza, yang merupakan seorang guru honorer di SMA Byongmun. Di sini, dia secara diam-diam memperhatikan Haesong karena terpikat dengan kegantengannya. Namun, pandangan itu buyar ketika sekelompok pemuda Madesu yang membuat keributan karena tidak mau membayar minuman mereka. Sampai-sampai Aziza hampir dihajar oleh salah satu dari mereka. 경찰에 신고하겠다 이 개소리를 짓고 있네. Saat itulah Haesong yang tidak suka dengan intimidasi itu pun akhirnya ikut turun tangan untuk memberi pelajaran kepada mereka semua, di mana tentu saja hal itu bukanlah masalah yang sulit bagi seorang anggota PIN yang dengan mudah mengejar satu persatu dari mereka. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Haesong sempat teringat dengan kejadian sewaktu menjadi SMA dulu yang seringkali dibully oleh teman-temannya dan bahkan para guru pun terkesan acuh di mana hal itulah yang membuatnya agak trauma dan berat untuk menerima misi kali ini. Meskipun begitu, setelah menimbang dan memikirkan dengan matang, dia lalu menelpon Pak Pengawas dan menyatakan kalau dia siap untuk menerima misi tersebut dengan segala resiko yang akan dia dapatkan. 제가 이 작전 할게요. Keesokan harinya, Pak Pengawas kemudian memberikan arahan kepada Haesong selama menyamar menjadi murid SMA. Perlu diketahui, SMA Byongmun bukanlah sekolah negeri pada umumnya, melainkan sekolah internasional di mana para orang tua dari murid-murid di sana merupakan pengusaha besar hingga politikus terkenal dan lulusannya pun adalah orang-orang yang cukup berpengaruh sehingga secara tidak langsung membuat SMA tersebut membentuk piramida kekuasaan secara turun-temurun. Anaknya, keponakannya, sendalnya, sampai tidak ada satupun instansi yang berani menyenggol yayasan tersebut. 적어도 학생들이랑 소통은 돼야 되니까. 마지막으로 좋아했던 아이돌은? Oleh karena itu, Haesong diminta untuk berhati-hati dalam misinya kali ini di mana dia bersama timnya telah menyiapkan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh Haesong termasuk identitas palsu dan mengajarinya kata-kata gaul yang sering digunakan oleh anak muda zaman sekarang seperti anjay, oke cuy, dan which is dengan tujuan agar dia tidak ketahuan berasal dari generasi Panji Milenium. 각자 필요한 것들 준비하고. Singkat cerita, Haesong pun akhirnya resmi menjadi murid sekolah SMA Byongmun untuk mencari emas batangan yang telah digelapkan oleh pendiri Yayasan Byongmun. Namun betapa terkejutnya Haesong ketika bertemu dengan Azizah yang ternyata dia adalah wali kelasnya di SMA Byongmun. Awalnya Azizah belum ngeh kalau mereka pernah bertemu, tapi setelah melihat dengan seksama, dia langsung teringat kalau Haesong adalah salah satu pelanggan yang sering minum di kedai milik ibunya. 너 그때 가게? Sesampainya di kelas, Bu Guru Azizah lalu menyuruh Haesong untuk memperkenalkan diri di hadapan murid-murid lainnya di mana dia lalu duduk sebangku dengan seorang siswa yang menjadi langganan bullying teman-temannya yang kita panggil saja Jido. Namun yang menarik adalah ternyata di antara semua murid di sana ada salah satu murid yang sudah Haesong kenal lebih dulu yang kita panggil saja Intan. Dia adalah anak dari Pak Pengawas sekaligus sepupunya sendiri yang artinya Pak Pengawas bukan hanya atasannya saja tapi juga merupakan paman dari Haesong sendiri. 어떻게 남자애 혼자 사는 집이? 아니야, 많이 드셔. Lalu ketika jam istirahat,
Haesung mulai menyisir sekolah tersebut di mana perhatiannya tertuju pada sebuah bangunan tua di dalam sekolah yang kemungkinan telah dikosongkan selama puluhan tahun. Saat sedang melakukan penyelidikan itulah, Haesung secara tidak sengaja melihat Jido yang sedang dibully oleh teman sekelasnya. Awalnya dia sempat berniat memberi perhitungan kepada murid-murid Bangor tersebut, namun dia justru mengurungkan niatnya ketika teringat dengan wejangan Pak Pengawas yang menyuruhnya untuk seminimal mungkin terlibat masalah dengan murid-murid di sekolah tersebut. 뭘 말을 하다 말아. 참아야 하느니라. 아, 이 새끼야 깜짝 놀라. 빨리 안 갔지요? 야, 새끼야. Sekembalinya ke kelas, Haesung kemudian mendekati Jido untuk menanyakan tentang bangunan tua di belakang sekolah. Jido pun menjawab kalau bangunan itu sudah ada sejak zaman Jepang dan konon ada beberapa mayat yang dikubur di dalamnya, di mana alasan itulah yang membuat pihak sekolah membuat aturan dilarang masuk. Namun Haesung yang mendengar hal itu justru semakin yakin kalau emas batangan yang sedang dia cari kemungkinan tersembunyi di tempat tersebut. 시체 묻혀 있다 그런 소리도 있고. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan pemimpin Yayasan Byongmun yang juga menaungi SMA Byongmun, di mana beliau sedang melayat di rumah seorang mantan anggota DPR. Dalam pertemuan itu, beliau berjanji akan membebaskan biaya sekolah anaknya di SMA Byongmun dan kepala sekolah yang juga ada di sana berkata kalau kasus kematian orang tuanya akan segera ditutup tanpa melakukan otopsi yang seakan menyiratkan kalau kematian anggota DPR tersebut berhubungan dengan mereka. 본격적으로 움직여보죠. Kembali ke Haesung, sampai di sini dia lalu melaporkan temuannya kepada Pak Pengawas mengenai bangunan tua di belakang sekolah di mana dia menemukan meteran listrik yang terus berjalan yang padahal bangunan tersebut telah lama terbengkalai dan kemungkinan tempat itu digunakan sebagai tempat untuk menyimpan emas yang mereka cari. Nah, untuk membuktikan kecurigaannya, Haesung memutuskan untuk menyelinap masuk ke bangunan tua itu malam itu juga. 갔다 올게요. Singkat cerita, setelah memanipulasi CCTV, Haesung akhirnya berhasil masuk dan mulai menyisir satu persatu ruangan di sana. Namun ketika berniat menuju ke ruangan bawah tanah, tiba-tiba ada seseorang yang menodongkan senjata ke arahnya, di mana ternyata orang itu adalah Bu Guru Azizah yang sedang shift malam menjaga para murid yang belajar mandiri. Untungnya saat itu Haesung masih menggunakan masker dan berhasil melarikan diri sebelum identitasnya diketahui oleh Bu Azizah. Keesokan harinya, diperlihatkan pemimpin yayasan yang juga mendatangi bangunan tua sekolah untuk melihat rekam jejak seseorang yang telah memasuki tempat tersebut, di mana Pak Kepala Sekolah memberitahu kalau satu-satunya saksi mata adalah Bu Azizah karena CCTV di sana tiba-tiba error. Mendengar hal itu, pemimpin yayasan langsung bisa menduga kalau orang itu bukan hanya datang untuk uji nyali dan kemungkinan akan datang lagi dan tinggal menunggu waktu untuk mengetahui siapa pelakunya. 그 사람 다시 올 거예요. 어떻게 노는지. Sementara itu di kelas, diperlihatkan Haesung dan Jido yang kembali mendapat intimidasi dari salah satu anggota OSIS bernama Taeso di mana dia seringkali berbuat onar. Usut punya usut, dia berani melakukan hal itu karena ayahnya merupakan anggota dewan yang menyumbang uang ratusan juta ke SMA Byongmun dan seolah memiliki kuasa sehingga membuat Taeso menjadi sangat arogan di sekolah. Bahkan Intan juga memperingatkan Haesung untuk berhati-hati jika berhadapan dengan Taeso. 걔 뭐 하는 애니? Lalu ketika sedang jam istirahat, Haesung sempat melihat kepala sekolah yang masuk ke bangunan tua dan langsung menelpon Pak Pengawas untuk melaporkan kejadian barusan, di mana di tempat itu dia sempat mendengar suara kentut yang berasal dari dalam tempat sampah dan betapa terkejutnya Haesung setelah mengetahui kalau suara itu berasal dari Jido dengan keadaan terikat dan mulut dilakban, dan sudah bisa ditebak orang yang melakukannya tidak lain adalah Taeso. Di sini, Jido menjelaskan kalau dia tidak punya pilihan lain selain menerima semua perlakuan dari Taeso dan teman-temannya mengingat dia hanyalah seorang yatim piatu yang tinggal bersama neneknya dan bisa sekolah di sana sudah alhamdulillah. Bahkan karena saking takutnya, Jido justru menyuruh Haesung untuk tutup mulut dengan kelakuan mereka karena hal itu hanya akan memperburuk keadaan. 미안해.
괜히 나 때문에. Pada waktu yang bersamaan, tiba-tiba Bu Azizah muncul dan menanyakan tentang baju Jido yang terlihat sangat kotor, di mana dia justru menginterogasi Haesong secara empat mata dan mencurigai kalau dia telah membuli Jido. Tidak hanya itu, Bu Azizah juga dibuat makdek ketika melihat wajah Haesong yang mirip dengan seseorang yang menyelinap tadi malam. Untungnya dia berhasil menghindar dan memutuskan untuk kabur sebelum Bu Azizah menyadarinya. Sementara itu, Pak Pengawas dan yang lainnya secara tidak sengaja menemukan sebuah artikel dari surat kabar yang mengungkap kalau pemimpin yayasan sedang membuat sebuah proyek besar, yaitu kota pendidikan dengan anggaran senilai 800 juta won, jumlah yang hampir sama dengan nilai emas batangan milik pendiri Byongmun jika dikonversikan ke dalam bentuk mata uang. Dan tepat seperti yang mereka bicarakan, diperlihatkan pemimpin yayasan bersama kepala sekolah dan para petinggi lainnya yang sedang membahas proyek kota pendidikan, dan kemungkinan proyek besar itu akan menjadi proyek cuci uang dari emas milik pendiri Byongmun, di mana dia meminta kepada wakil kepala sekolah untuk menyingkirkan orang-orang yang berniat menghalanginya. 알겠습니다. Kembali ke Haesong yang sedang makan siang bersama dengan Jido. Di sini Jido sempat menceritakan cerita horor yang beredar tentang bangunan tua di belakang sekolah. Dulu di dalam bangunan tersebut ada sebuah ruangan yang dijadikan studio balet, tempat di mana seorang siswi yang mengalami perundungan atau bullying sampai akhirnya wanita itu memutuskan untuk on goal setelah kakinya diamputasi karena kecelakaan akibat dibully oleh teman-temannya. Dan untuk menghindari konsekuensi yang akan mereka dapatkan, teman-temannya justru menyembunyikan jasad siswi itu di bawah lantai studio hingga sekarang. Sejak saat itulah beredar rumor kalau arwahnya akan gentayangan di hari kematiannya. Bahkan Jido sempat menunjukkan rekaman video sebagai buktinya. Tapi perhatian Haesong justru teralihkan ketika melihat sebuah ruangan tersembunyi yang dilengkapi dengan kode keamanan di pintu masuk yang tergolong canggih di dalam bangunan tua tersebut. 요새 시대가 어느 시대인데 이 친구도 참. 난 내가 가봐서 알거든. Di saat yang bersamaan, Taeso dan teman-temannya muncul untuk kembali membuli Jido karena masih kesal setelah dia keluar dari tempat sampah sebelum waktunya. Bahkan kemarahannya semakin memuncak ketika Haesong mencoba membantunya. Namun tentu saja hal itu bukanlah masalah bagi Haesong yang merupakan seorang anggota intel profesional, di mana hanya dengan refleksnya saja sudah bisa mempermalukannya sekaligus membuat seisi ruangan tercengang. Sampai pada akhirnya Bu Azizah muncul untuk menghentikan keributan tersebut. Tapi apa yang terjadi di ruang BK? Pak Wakil Kepala Sekolah tiba-tiba datang untuk menyuruh Taeso keluar dari ruangan dan langsung dinyatakan bebas dari skorsing. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ayahnya Taeso merupakan anggota dewan yang telah menyumbang ratusan juta di SMA Byongmun, sehingga kesalahan apapun sekolah tetap akan mengcovernya, sehingga membuat Taeso terkesan kebal dari segala hukuman. Selanjutnya, giliran Bu Azizah yang datang untuk menginterogasi mereka, di mana dia juga dibuat heran setelah mengetahui kalau Taeso dibebaskan begitu saja oleh wakil kepala sekolah tanpa persetujuannya. Di sini, dia lalu mempertanyakan alasan Haesong berkelahi dengan Taeso, dan dengan mode dewasa, Haesong pun menjawab apakah Bu Azizah tidak menyadari semua kebobrokan yang terjadi di SMA Byongmun atau hanya berpura-pura tidak tahu dan pergi begitu saja. Malam harinya, diperlihatkan Pak Direktur yang menemui Pak Pengawas unit tim Haesong untuk memperlihatkan sebuah rekaman video tentang kejadian di kantin sekolah yang ternyata cukup viral ketika Haesong yang diperintahkan untuk seminim mungkin agar tidak terlibat dengan kehidupan sekolah di sana justru secara terang-terangan meladeni tantangan dari Taeso tadi siang, di mana hal itu membuatnya geram karena akan berpotensi penyamarannya bisa terbongkar. Oleh karena itu, Haesong ditemani Pak Pengawas kemudian menemui Pak Direktur malam itu juga untuk meminta maaf, di mana dengan tegas Pak Direktur mengatakan jika sampai hal itu terulang kembali, maka Haesong akan dipecat saat itu juga. Sampai di sini, kita akan diperlihatkan alasan Haesong masuk menjadi intel adalah karena ternyata ayahnya juga merupakan intel dan pernah bekerja sama dengan Pak Pengawas dan Pak Direktur di BIN. Namun entah kenapa beliau menghilang dalam sebuah misi 20 tahun yang lalu.
Sebelum pulang, Pak Pengawas lalu memberikan sebuah kunci khusus yang bisa digunakan untuk membuka semua pintu yang umum digunakan di publik, termasuk pintu yang sebelumnya dia lihat di video rekaman milik Jido, di mana di sini Haesung lalu bergegas menuju ke bangunan tua untuk mencari apa yang sebenarnya ada di balik pintu misterius tersebut. Sialnya, aksinya barusan secara tidak sengaja dilihat oleh Jido yang sedang nyopi, yang justru ikut masuk ke dalam karena dia mengira kalau Haesung datang ke sana untuk membuktikan cerita horor yang sebelumnya dia ceritakan. Singkat cerita, saat mereka akhirnya sampai di basement, mereka tidak sengaja mendengar suara mencurigakan dari dalam studio balet, dan setelah dicek, ternyata suara itu berasal dari seseorang yang sedang membongkar lantai studio, di mana mereka mendapat sambutan lemparan palu dari orang itu. Sialnya, dia berhasil melarikan diri dan menghilang begitu saja. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Haesung kembali ke rencana awal, yaitu masuk ke ruangan misterius, dan betapa terkejutnya Haesung setelah menemukan banyak sekali dokumen yang tertempel di dinding, di mana dia memberitahu Pak Pengawas via telepon kalau dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan misi mereka karena dia menilai itu artinya ibu pemimpin yayasan juga belum menemukan dan sedang mencari keberadaan emas batangan tersebut disembunyikan. Tanpa dia sadari, aksinya barusan dipantau langsung oleh pemimpin yayasan sendiri melalui CCTV tersembunyi. Tidak hanya itu, di sini Jido juga menemukan kerangka manusia yang kemungkinan itu adalah jasad siswa yang sebelumnya diceritakan dan disembunyikan oleh teman-temannya di bawah lantai studio balet. Namun setelah dicek dengan teliti, Haesung menyadari satu hal kalau itu bukanlah kerangka asli manusia, melainkan hanya sebuah kerangka palsu yang terbuat dari plastik yang sengaja dibuat untuk menakut-nakuti. 모형이야.